Alhamdulillah ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah, salawat dan salam buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang terhormat kepada Bapak Dr. Chandra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di kelas J, dan kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada pembuatan video kali ini. Baiklah, kami tidak akan lama-lama, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang pemateri pertama yaitu saya sendiri, yaitu tentang strategi PQ 4R. Nah, di sana ada pelopor strategi PQ 4R, yang mana strategi PQ 4R ini pertama kali ditemukan oleh Thomas dan Robinson pada tahun 1972 yang dulunya dikenal sebagai strategi FI3R yang dikembangkan oleh Robinson pada tahun 1961. Next. Nah, setelah kita mengetahui siapa pendiri dan gimana strategi ini, selanjutnya ada pengertian dari strategi PQ4R. Nah, yang mana strategi PQ4R ini merupakan strategi elaborasi digunakan siswa mengingat apa yang mereka baca, yaitu preview, membaca selintas dengan cepat, question, bertanya, read, membaca, refleksi, hanya jawab, dan riset, hanya jawab sendiri. Kemudian ada review, mengulang secara menyeluruh menurut Sudirman 2009. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu kepada Atia disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya, yaitu tujuan strategi PQ4R adalah bertujuan untuk meningkatkan daya paham dan daya ingat siswa tentang materi baca dengan cara membaca dan menulis. Jadi ini gunanya untuk daya ingat si siswa lebih lama lagi. Nah, manfaat strategi PQ4R yang pertama itu adalah meningkatkan hasil belajar, membantu menaikkan nilai akademik konsep siswa secara signifikan melalui pemahaman yang lebih baik lagi. Kedua, itu membantu pembelajaran bermakna karena tidak hanya menghafal, tetapi mereka mengaitkan informasi baru dengan informasi yang mereka miliki. Ketiga, itu membantu siswa menyusun dan menyampaikan kembali informasi yang mereka dapatkan menggunakan bahasa mereka sendiri. Nah, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, itu ada langkah preview, yang mana membaca selintas dengan cepat. Jadi nanti dikasih lembar bacaan. Jadi anak membaca di sana, mencari ilustrasi seperti apa, terus apa gambaran teksnya di dalam hal tersebut. Yang kedua itu question, bertanya. Jadi mereka membuat pertanyaan bisa terkait 5W 1H yang mereka dapat dari preview yang mereka baca sekilas tadi. Yang ketiga itu read, mereka membaca menyeluruh dan fokus dan mencari jawaban yang mereka buat untuk pertanyaan tadi. Yang keempat itu reflect, dimana mereka itu merefleksikan atau menyambungkan informasi yang mereka dapat di teks dan dengan informasi yang mereka ketahui di kehidupan mereka sehari-hari. Yang kelima itu adalah decide, yaitu tanya jawab sendiri. Nah, siswa itu dibuat untuk membuat jawaban mereka sendiri dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Yang keenam itu review, mereka mengulang kembali, mencari lagi agar tidak
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya ada kelebihan metode PQ 4R. Yang pertama ada sangat tepat digunakan untuk pengajaran pengetahuan yang bersifat deklaratif. Nah, deklaratif itu berupa konsep-konsep, kaidah, definisi, dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat siswa membaca cerita pendek atau cerpen, kita sebagai guru menyuruh siswa mencari apa unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerita tersebut. Misalnya siapa tokohnya, di mana latarnya, dan apa amanatnya. Kemudian siswa lebih pembelajarannya lebih mudah diingatnya. Yang kedua, ada dapat membantu siswa yang daya ingatnya lemah untuk menghafal konsep-konsep pembelajaran. Misalnya saat siswa membaca cerita, siswa dapat menyampaikan kembali isi cerita tersebut atau pengetahuannya dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Yang ketiga, mudah diterapkan pada semua jenjang pendidikan, yaitu strategi PQR ini mudah diterapkan pada jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi, yang membedakannya hanya tingkat pemahamannya saja. Yang keempat, membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan proses bertanya dan mengkomunikasikan pengetahuannya, yaitu dalam langkah yang pertama, yaitu question, siswa dapat membuat sendiri pertanyaannya, dan dalam tahap riset, siswa dapat menyampaikan kembali apa yang mereka pahami, dan di situ dapat siswa melatih keterampilan bertanya dan komunikasinya. Yang kelima, ada dapat menjangkau materi pembelajaran dalam cakupan yang luas. Ini dapat dalam bahasa Indonesia, dalam materi bacaan, mau narasi, deskripsi, eksplanasi, atau cerita, itu tuh memiliki cakupan yang sangat luas. Next, adapun kelemahan dari strategi PQ4R ini, yang pertama, tidak dapat diterapkan pada pengajaran pengetahuan yang bersifat prosedural, tidak dapat digunakan pada materi yang menggunakan praktik langkah demi langkah, karena dalam bahasa Indonesia misalnya dalam pembacaan puisi tidak dapat digunakan dalam metode membaca teks saja, bisa digunakan dalam metode demonstrasi. Yang kedua, pengetahuan siswa terbatas hanya pada materi bacaan. Yang ketiga, kurang efektif dilakukan pada waktu yang sedikit, karena metode ini memerlukan waktu yang banyak untuk bacaan saat membaca. Yang keempat, sangat sulit dilaksanakan jika sarana seperti buku atau buku paket tidak tersedia di sekolah. Yang kelima, tidak efektif dilaksanakan pada kelas dengan jumlah siswa yang banyak, karena bimbingan guru tidak memadai, terutama dalam merumuskan pertanyaan. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Yova atas penyampaian materinya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya harap teman-teman semua paham atas semua yang telah dijelaskan oleh pemateri kita pada pembuatan video kali ini. Nah, mungkin itu saja teman-teman semuanya pemaparan materinya. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
memimpin doa. Viola. Baiklah, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baiklah, semoga dengan doa kita pada hari ini kita dapat menjalani hari dengan berkah. Nah, selanjutnya anak ibu, karena anak ibu udah semangat, udah diawali dengan doa, maka dari itu dapat menunjukkan rasa syukur dan rasa cinta kita terhadap hal-hal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita. Jadi anak-anak ibu semuanya belajar untuk mencintai apa yang sedang anak-anak ibu hadapi sekarang. Anak-anak ibu sedang dihadapi dengan pembelajaran. Cintai pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Anak-anak ibu bakalan mudah meresap ilmu yang disampaikan oleh guru. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, di sini kita akan belajar mengenai memahami teks non-fiksi, yang mana nanti teksnya yaitu tentang mengenal jenis-jenis bencana alam dan mitigasinya. Nah, yang mana nanti tujuan pembelajarannya yaitu melalui langkah review and question. Nanti anak-anak ibu dapat membuat pertanyaan pemandu secara mandiri berdasarkan subjudul atau berdasarkan materi yang tadi ibu bilang. Apa tadi materinya? Jenis-jenis bencana alam dan mitigasinya. Oke. Selanjutnya tujuannya yaitu melalui langkah read and research. Nanti anak-anak ibu dapat menemukan atau mampu menemukan informasi penting dan mengutarakannya kembali dengan bahasa anak-anak ibu masing-masing. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, kalau anak-anak ibu melihat buku yang tebal, artikel yang tebal, panjang, ya, apa hal yang pertama kali anak-anak ibu rasakan? Pusing kah? Atau malas untuk membacanya? Gitu? Malas untuk membacanya. Oh iya, jawabannya. Nah, selanjutnya, nah, untuk hari ini ibu bakalan mengajarkan anak-anak ibu itu menggunakan metode atau strategi PECI 4R. Nah, di mana nanti ibu bakal ngasih anak-anak ibu ini sebuah teks bacaan. Nanti bakalan ibu kasih ini adalah teks bacaan yang akan ibu kasih. Ibu langsung saja kasih ya. Waktu
Oke, baik, silakan ditutup, dibalikkan. Oke, teksnya dibalikkan. Nah, setelah anak ibu membaca subjudulnya selama 2 menit, ibu bakalan kasih anak ibu LKPD. Nanti di LKPD ini anak-anak ibu bakalan menulis sesuai dengan yang strategi PK 4R tersebut. Ada preview, ada cushion, ada read, ada reflect, ada reset, ada review. Nah, di sana nanti anak-anak ibu tidak harus melihat teks asli. Silakan menulis apa yang tadi anak-anak ibu lihat judulnya, misalnya gempa. Bikin pertanyaan misalnya di cushion, bagaimana cara mengatasi gempa gitu. Yang penting intinya ada kata-kata gempa. Silakan dikerjakan, ibu kasih waktunya selama 8 menit. Bagian cushion aja dulu ya, pertanyaan ya. Bagian cushion aja dulu. Baik, sudah? Oke. Nah, setelah anak-anak ibu membuat pertanyaan, sekarang silakan dibalik kembali teks aslinya. Teks yang awal tadi ibu kasih. Silakan baca dengan seksama dari awal, dari judul, subnya, isinya. Silakan baca dengan baik dari awal sampai akhir. Ibu kasih waktunya selama 12 menit. Jadi silahkan dibaca dari awal sampai akhir teksnya. Nah, setelah anak-anak ibu baca dari awal sampai akhir nanti, silahkan anak-anak ibu cari jawaban dari pertanyaan yang anak-anak ibu buat tadi, yang dibuat dari di cushion tadi. Oke? Ibu silakan dikerjakan. Waktunya 12 menit ya yang tadi.
waktu, silakan jawabannya tidak usah disalin, tapi digaris saja pada teks. Digaris saja pada teks mana jawabannya atau ada stabilonya, digaris saja pada teks. Ingat waktu ya, nah ibu semuanya. Melakukan simulasi gempa, simulasi gempa atau tsunami di sekolah kita ini. Pernah, oh ya, pernah ya, waktu itu kan ada tuh. Nah, dan di sana ada nggak anak ibu menemukan kata-kata jalur evakuasi? Ada. Berarti kita sudah menerapkan ya itu ya. Jadi silahkan anak-anak ibu tulis di kolom refleksi terkait materi yang ditanyakan di dalam materi. Jadi silakan dikerjakan. Oke, selanjutnya setelah anak ibu melakukan refleksi, selanjutnya yaitu kita riset ya anak ibu. Silakan tutup kembali teks aslinya, tutup lagi teks aslinya. Sudah ditutup semuanya? Sudah. Oke, sudah ditutup semuanya. Silahkan isi pada kolom riset gunakan bahasa dari anak-anak ibu masing-masing. Anggap saja menceritakan kembali apa yang anak-anak ibu dapat tadi. Anggap saja anak-anak ibu bercerita, mengalami gitu, seperti bercerita kepada orang tuanya. Silakan dilaksanakan, ibu kasih waktunya ya, selama 10 menit silakan. Oke, baik. Apakah sudah siap? Silakan Bu. Oke, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Langkah selanjutnya adalah mari kita review secara bersama-sama apa yang sudah anak-anak ibu tulis dari bacaan yang telah anak-anak ibu baca tadi. Nah, buka kolam review. Sudah dibuka kolam reviewnya. Nah, sekarang ibu mau mari kita review kembali sama-sama apa ringkasan dari teks yang anak-anak ibu baca ini. Ada yang bisa membacakan hasil dari reviewnya? Ada yang bisa meringkas gitu bacaan tadi yang dibaca tadi? Silakan yang mau angkat tangan. Oke, silakan anak ibu Atia. Biasanya aku kalau bukan lagi itu dia terjadi ketika musim hujan. Dan saya tahu. Masya Allah. Kasih yang dulu. Apakah ada lagi yang mau kasih ringkasan atau menurut pandangannya sendiri tentang jenis-jenis bencana alam dan cara menyelamatkan diri? Baik, jika tidak ada, mari dengarkan kesimpulan dari ibu ya. Nah, ibu semuanya bagus yang dibilang oleh Hatia tadi bahwasanya jika terjadi hujan itu bencana tidak akan bisa terelakkan lagi seperti banjir gitu kan, tanah longsor lagi. Apalagi kalau yang sudah hujan-hujan curahnya itu tinggi itu banyak sekali bencana yang akan terjadi. Nah, dapat kita simpulkan anak ibu semuanya bahwa jenis-jenis bencana alam dan cara menyelamatkan diri ini sangat penting sekali untuk kita edukasi atau kita pelajari. Yang mana nanti apalagi kita hidup di negara yang Indonesia ini yang musim ya rawan gitu, rawan banjir, longsor, gempa, tsunami, banyak lagi kan bencana-bencananya. Jadi bagaimana sih ya dengan cara menyelamatkan diri itu kita pelajari, kita edukasi cara mengatasinya. Tidaknya kita mencegahnya lah gitu. Kalau ya tidak bisa kita men-stop hanya yang satu yang bisa men-stop hal tersebut. Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini selesai dengan baik, dengan lancar dari awal sampai akhir. Nah, boleh dikumpulkan SKPD-nya. Itu juga dapat menyimpulkan materi kita strategi tadi ya anak ibu semuanya, bahwasanya dengan strategi yang ini mudah-mudahan anak-anak ibu dapat menerima pembelajaran kita pada hari ini dengan baik dan benar terkait tentang topik membaca, memindai atau membaca cepat teks pemahaman tentang jenis-jenis bencana alam dan cara menyelamatkan diri. Nah, ibu terlupa tadi absen kita belum lagi ya? Belum. Oh ya. Oh, oke. Apakah hari ini ada yang sakit atau izin? Tidak. Oke, alhamdulillah kita hadir semuanya ya. Baik, mungkin itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Bukan untuk dirinya saja, tapi mungkin bisa dibagi ke orang lain juga, orang terdekat, misalnya keluarga, gitu, tetangga.